Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bicara tentang salah satu di antara inti dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibilang hampir semua cabang iman itu intinya adalah sabar. Kita bicara amal soleh apapun dalam Islam, intinya juga sabar. Kita bicara tentang realitas hidup, intinya juga sabar. Dan bahkan kalau kita bicara tentang apa jalan untuk masuk ke surga, banyak. Bisa dengan ibadah, bisa dengan akhlak, bisa dengan ritual, bisa dengan moral, bisa dengan banyak cara untuk masuk ke surga. Tapi semua cara itu intinya sama, sabar. Makanya ketika para ulama membahas bab sabar, maka mereka mengatakan bab sabar ini seperti saudara kembarnya bab iman, bab ikhlas. Ikhlas, sabar. Ini dua saudara kembar. Sehingga kalau kita bicara tentang Islam, kita pasti bicara tentang dua hal ini. Pertama ikhlas, kemudian sabar. Ikhlas dan sabar ini nanti menjadi modal kita untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Maka pada malam ini kita akan ngomongin tentang masalah sabar. Walaupun ini bukan tema baru, bukan materi yang saya pikir baru pertama kita dengar. Tapi saya yakin semua kita tetap harus belajar tentang sabar. Karena walaupun 1000 kali kita dengar tentang bab sabar, toh pada kenyataannya kita kadang kalau mau jujur kepada diri kita sendiri, kayaknya kita belum menjadi orang yang penyabar. Syarat menjadi orang yang penyabar bukan sering mendengar wawasan tentang sabar. Baru disebut orang yang penyabar bukan gara-gara dia tahu ayat dan hadis-hadis sabar. Orang yang penyabar itu adalah orang yang sering ngalamin ujian dan dia bisa lewatin ujian-ujian itu. Baru disebut penyabar. Walaupun kadang dia gak tahu ayatnya. Walaupun dia gak hafal hadisnya. Walaupun dia gak tahu wawasan dan ceramah dengan materi tentang sabar. Tapi bisa jadi dia lebih penyabar daripada kita yang duduk dalam majelis ilmu tentang bab sabar. Makanya kita butuh terus untuk belajar sabar, di-refresh lagi dengan kajian-kajian kayak gini. Mudah-mudahan dengan sifat sabar kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat kedua surat Al-Ankabut Allah menyampaikan sebuah sindiran. Allah nyindir dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman. Sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman. Berputus asa setelah berhijrah. Berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka nih. Seolah-olah Allah bilang, kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengatakan bahwa ujian adalah tabiat iman. Bahwa ujian adalah tabiat iman. Bisa diuji dengan ujian yang kita tidak suka, bisa juga diuji sebaliknya dengan ujian yang kita suka. Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik, bisa diuji dengan ujian yang sifatnya harta, bisa juga diuji yang lebih berat lagi dengan ujian yang sifatnya perasaan. Yang jelas semuanya diuji. Bisa diuji dengan ujian musibah, bisa juga diuji dengan godaan-godaan dari syaitan yang melalui hawa nafsu kita. Bisa diuji dengan kemarahan, dipancing oleh orang lain untuk marah.
dipancing di sosmed untuk ngebalas komen-komen mereka, dipancing untuk berdebat, dipancing untuk akhirnya kita saling menjudge, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Ini semuanya bentuknya ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di pembukaan surat Al-Ankabut, kalau ujian itu adalah tabiat iman. Ujian dan keimanan itu nggak bisa dipisahkan. Apa hubungan antara iman dengan sabar? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menilai keimanan seseorang itu dengan cara mengujinya. Apa hubungan antara iman dengan sabar? Ternyata ciri yang paling jelas orang yang imannya baik adalah sabarnya. Makin baik imannya, harusnya makin kuat kesabarannya. Jadi orang yang paling beriman itu tidak dilihat dari wawasan agamanya. Itu lebih kepada orang yang berwawasan luas, yang ilmunya banyak. Tapi belum tentu orang yang wawasannya luas adalah orang yang paling baik imannya, belum tentu. Bukankah iblis itu wawasannya luas? Dia mengerti banyak hal yang bahkan kita gak ngerti. Iblis ngerti tentang dunia di langit. Iblis mengerti tentang alam yang ada di surga, alam yang ada di akhirat. Iblis tahu, bahkan udah masuk surga. Jadi ilmu iblis lebih banyak daripada kita sekarang. Tapi kenapa iblis malah tidak sebanding antara ilmunya, wawasannya dengan ketakwaan dan kesolehannya? Karena iblis tidak sabar dengan sebuah ujian. Ujian iblis apa? Eksis. Itu ujiannya iblis. Dia udah lama eksis, followersnya banyak. Setiap dia posting, orang berlomba-lomba jadi first like. Setiap dia posting, di repost rame-rame. Di YouTube viral, channelnya tuh paling banyak subscribersnya. Iblis. Coba cari nanti di YouTube, iblis. Ada gak channel? Itu udah viral banget loh, eksis banget. Tiba-tiba datang pendatang baru. Muncul pendatang baru. Pendatang baru ini tiba-tiba melejit. Followersnya langsung nambah, kejar-kejaran akhirnya disalib. Pas lagi kayak gitu dia gak kuat. Dengan ujian nama besar, ujian eksistensi, ujian popularitas, ujian siapa yang lebih dihargai, ujian-ujian kayak gitu. Sama kayak kita kadang-kadang ngerasa udah banyak jasa dalam sebuah organisasi, udah banyak jasa dalam sebuah komunitas, udah banyak jasa dalam sebuah lingkungan, masjid, sekolah, organisasi, teman-teman. Kita yang paling sering berkorban. Tapi ternyata yang eksis, yang masuk media, yang masuk TV justru orang lain. Itu kan ujian ya. Nah ini nih yang kadang-kadang ujian namanya zulzilu, diguncang perasaannya. Bukan diuji dengan fisik, kadang-kadang ujian sakit, capek, lelah buat kita bisa kita lalui tuh dalam sebuah organisasi nih. Kita lagi bikin kegiatan sosial, baksos di sekolah dengan OSIS-nya, dengan ROHIS-nya, di kampus dengan BEM-nya, dengan LDK-nya, kita bikin acara baksos. Kan effortnya lumayan ya. Kita begadang untuk meeting, kita survei lapangan, kita kerja malah tidur sehari cuma 1 jam setengah 2 jam. Fisik kita lelah, fisik kita capek, kadang sampai sakit. Sampai dirawat di rumah sakit gara-gara kena misalnya tipes gitu, gara-gara kita habis-habisan bekerja, itu buat kita gak masalah. Ujian fisik kita lalui. Dan besok mau ngadain lagi, kita yang paling semangat dan aktif. Gak masalah capek juga. Gak masalah juga kita lelah. Gak masalah kurang tidur. Gak masalah berjalan jauh. Gak masalah. 1, ujian harta. Kita yang justru nombokin. Kita yang nalangin dulu modal-modal untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau ternyata gak tercover dananya, akhirnya gak bisa dibalikin talangan kita. Gak apa-apa, kita ikhlas. Kita berkorban dengan harta kita. Butuh apa? Saya bayarin. Butuh apa? Kita lewatin ujian harta. Tapi begitu ujian perasaan, kita udah capek, lelah, kurang tidur, nombokin, nalangin habis-habisan. Ternyata teman kita yang jadi ketua panitia ada kadang cuma masalah itu doang. Atau dia yang jadi PR-nya. Yang namanya PR ketika diliput oleh media kan dia yang muncul mukanya kan. Akhirnya diundang oleh misalnya hitam putih lah atau apalah. Kok dia yang muncul di sana?
Atau diundang berdua, tapi sampai di sana dia yang banyak ngomong, kita diam aja. Pulang-pulang pundung. Begitu besok mau ngadain lagi, udah gak mau terlibat. Left group. Kenapa itu terjadi? Ujian zulzilu, perasaan. Itu yang dialamin oleh iblis. Iblis rela banget disuruh beribadah, sujud beribu-ribu tahun, kuat iblis. Kalau kita mungkin jidatnya hitam, kalau iblis mungkin udah kepala-kepalanya hitam, saking rajinnya sujud. Wah, ibadahnya udah ribuan tahun. Iblis disuruh berkorban dengan harta yang dia miliki, dia kasih aja semuanya. Tapi kalau disuruh dia ngalah dari Adam untuk memimpin alamin, menjadi khalifatullahi fil ard, menjadi pemimpin wakilnya Allah di muka bumi, buat iblis ini berat. Kenapa dia? Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Saya lebih senior daripada dia. Saya lebih sehat daripada dia. Saya lebih keren daripada dia. Saya lebih. Ujian emosional, ujian ego, ujian perasaan. Itu yang lebih berat buat kita. Kadang sakit dan dirugiin orang lain, teman segala macam kita masih oke lah. Selama ini asal kita ngumpul selalu gua yang bayarin, oke deh gak usah dibahas. Baru dibahas nanti pas sakit hati. Kalau belum sakit hati kan gak dibahas kan? Gak apa-apa deh kita terus yang bayarin, kita traktirin ngopi apa segala macam. Gak pernah dibahas. Kebersit sih di benak kita, cuman gak mau dibahas. Kenapa? Udahlah biarin aja, easy going. Kemudian kayak kita yang capek harus rempong sana kemari segala macam. Selalu acaranya di rumah kita, akhirnya kita yang bayarin, kita yang rempong, nyiapin segala macam, bebersih sendiri. Tapi begitu ada yang nyakitin perasaan kita sedikit aja, semua itu balik lagi. Dari dulu ya. Nah, keluar kan? Kenapa? Dipancing oleh ujian perasaan. Jadi ternyata yang paling berat itu adalah zulzilu, diguncang perasaannya. Kita kadang-kadang habis-habisan buat seseorang, nggak masalah. Hujan-hujanan dia yang pakai jas hujan, kita nggak pakai apa-apa, nggak apa-apa. Sakit-sakitan juga, dikerok dan segala macam, biarin aja. Kalau perlu misalnya kalau bannya lagi kempes, dia naik Grab, kita dorong-dorong motor terus cari tempat segala macam sampai tengah malam, nggak apa-apa deh buat dia. Apa sih yang nggak buat kamu? Begitu dia selingkuh, keluar semuanya. Mulai list report keuangan. Wah dulu sekian, sampai uang receh-receh juga dihitung kan ya. Kenapa bisa kayak gitu? Perasaan kan? Nah ini nih yang kita coba belajar. Mungkin malam ini kita lebih banyak membahas tentang sabar terhadap ujian perasaan. Karena banyak macam-macam ujian. Nah gimana kita memanage perasaan kita. Gimana cara kita merecovery perasaan kita dengan bab sabar. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah selesai sholat isya. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang masalah sabar. Terutama sabar zulzilu, ketika kita diuji dengan ujian ego, marah, perasaan, sakit hati, yang kayak gitu-gitu. Ini ujian jauh lebih berat daripada ujian fisik dan ujian harta. Termasuk rasa cinta, rasa benci, kadang itu menjadi ujian. Kenapa ujian bikin kita jadi tidak lagi logis, gak realistis, dan kadang-kadang mengabaikan hal-hal nilai-nilai yang kita selama ini pegang sebagai satu kebenaran. Kita ngabaikan batasan-batasan syariat. Ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak disebut orang yang beriman kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala melihat dia sabar dalam ujian. Kalau dia nggak sabar dalam ujian, malah di dalam pembukaan surat Al-Ankabut tadi Allah menggolongkan mereka termasuk orang-orang yang munafik. Apa arti yang orang munafik? Orang yang mengaku beriman tapi sebetulnya dia tidak beriman. Apa salah satu buktinya? Dia tidak sabar. Jadi kalau kita mau menilai diri kita mukmin atau munafik, dan ini bukan materi untuk menjudge orang lain. Oh ternyata dia itu munafik, bukan. Lagi-lagi konsep kita belajar itu angle-nya untuk diri kita sendiri. Saya sangat tidak merekomendasikan kita belajar untuk mendapatkan kaca pembesar, mencari-cari kesalahan saudara kita. Tapi kita belajar untuk semakin bisa bercermin untuk menemukan aib dan kekurangan diri kita.
Jadi semakin kita tahu ilmu agama, semakin kita tahu ayat dan hadis, semakin kita punya cerminan untuk menilai diri kita dan memperbaiki diri kita. Bukan nyari kaca pembesar untuk memperjelas aib-aib dan kesalahan orang lain. Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mukmin atau munafik, caranya lihat aja kita sabar nggak nih, terutama dalam masalah emosional, dalam masalah ego, dalam masalah marah, dalam masalah hawa nafsu, dalam masalah perasaan cinta, dalam masalah benci segala macam. Masih bisa nggak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci? Adil kepada orang yang kita benci, adil kepada musuh sekalipun. Bahwa jangan sampai kita gara-gara gak suka kepada seseorang, kita berlaku zalim kepada dia. Jangan. Ini berarti kita harus ngelawan ego kita sendiri. Ego untuk memaafkan orang lain. Ego untuk bisa melupakan kesalahan orang lain. Ego untuk bisa berlapang dada dengan hal-hal yang gak nyaman daripada orang lain. Ini adalah ujian yang paling berat. Di situ kita bisa lihat kita nih mukmin atau munafik. Kalau nggak pernah sabar sama sekali dalam masalah ego, dalam masalah emosional, berarti jangan-jangan kita tergolong di antara orang-orang yang kata Allah wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Kata Allah di surat Al-Ankabut, mereka itu adalah wala ya'lamannallahul munafikin, orang-orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita merasa pernah sabar terhadap emosi kita, sekarang kita lihat sesering apa kita sabar terhadap emosi kita. Maka derajat seorang mukmin tergantung tingkat kesabarannya. Ada yang orang sabar hanya kalau disakiti dengan satu kata. Ada yang sabar dengan satu kalimat. Ada yang sabar dengan satu paragraf. Ada yang sabar dibully rame-rame juga dia sabar. Berarti lahum darajatun inda rabbihim. Orang beriman juga bertingkat-tingkat. Dan tingkatan itu tergantung tingkat kesabaran kita dalam menghadapi ujian. Salah satunya ujian emosional kita, perasaan kita. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah SWT, salah satu program kita untuk terus mengembangkan diri, program untuk tumbuh, program untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah itu adalah coba kita program dalam sehari aja, terus kita nilai berapa kali kita berhasil ngelewatin ujian emosional. Bukan cuman marah, termasuk cinta, benci, tersinggung, sakit hati, kayak gitu-gitu. Berapa kali kita bisa berhasil melewati itu dalam sehari. Gak usah seminggu, sehari aja. Di jalan, sama temen, di grup WA, di IG, di Twitter, di mana gitu. Coba kita lihat berapa kali kita bisa menahan diri kita dan bersabar. Bukan berarti tidak respon ya, bukan berarti pasif. Kita bisa merespon tapi dengan cara yang elegan. Kita bisa merespon tanpa harus memperlihatkan emosional yang meledak-ledak. Bukan berarti ketika disakiti orang, dihina dan segala macam kita diam aja. Gak selalu kayak gitu. Kadang-kadang kita perlu merespon untuk mengklarifikasi, tabayun kalau kata orang-orang yang dalam ilmu fikih. Kita harus tabayun, tapi tabayun dengan marah itu beda. Tabayun dengan mencela itu beda. Sehingga kita mencoba menahan diri berpikir, aduh capek kalau gitu. Tapi kan ini bagian dari pembelajaran. Makin terbiasa kayak gitu, terbiasa elegan, maka otomatis jadi nggak terlalu repot lagi. Kan awal-awal bersikap pengen yang bijaksana, yang elegan, yang dewasa, itu kan kadang-kadang harus diusahain ya. Karena belum mengkarakter, harus mikir dulu gimana ya sikap yang paling dewasa, gimana ya sikap yang paling bijaksana, gimana ya sikap yang paling wise, gimana ya sikap yang paling elegan, masih mikir. Tapi setelah berkali-kali kita latihan, lama-lama itu menjadi spontanitas kita. Dan kalau udah bisa kayak gitu, insya Allah kita sudah mulai meniru nih akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini ujian perasaan banget. Kalau tadi saya ngasih contoh diselingkuhin itu sebetulnya cuman bercanda ya. Karena diselingkuhin ini pastinya bukan ujian. Tapi musibah. Pengkhianatan ya, tidak ada tempat. Gimana kita ngelawan perasaan kita kalau lagi kayak gitu? Gimana kita ngelawan perasaan
kita kalau lagi diuji. Gimana cara kita bersabar? Karena iman dan sabar itu bisa dibilang satu paket. Gak disebut orang beriman kalau gak sabar. Dan insya Allah orang yang sabar itu adalah ciri-ciri orang beriman. Gak mungkin disebut orang beriman kalau gak sabar. Kita pikir memang iman itu hanya ucapan. Kalau iman itu cuma ucapan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan, la haula wa la quwata illa billah, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gampang. Tapi Allah mengatakan, wa ma hum bimu'minin. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Emangnya cukup dengan hanya mengatakan kami telah beriman lalu tidak diuji? Ternyata iman adalah sabar dalam ujian. Jadi nggak mungkin orang disebut beriman sementara dia tidak sabar, sementara dia emosional, sementara dia temperamen, sementara dia orangnya meledak-ledak, sementara dia orangnya mengeluh, sementara dia orangnya berputus asa. Nggak mungkin. Karena ulama mengatakan la tayasu, jangan berputus asa. Fa innal ya's laisa min akhlaqil muslim atau mukmin. Karena sesungguhnya keputusasaan bukan di antara akhlak orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa. Serumit apapun masalah kita, kalau kita punya yakin sama Allah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maka kita pasti akan punya harapan. Kalau kita yakin bahwa Allahu Akbar, sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar daripada masalah kita, kan? Bukankah kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada gitu yang lebih besar daripada Allah? Harusnya kita tidak pernah berdoa kepada Allah sambil mengatakan, ya Allah saya punya masalah besar. Itu sama aja dengan kita ngeledekin Allah. Sama aja kayak kita datang ke teman kita bilang gini, saya mau pinjam duit. Enggak akan banyak kok, saya tahu kamu kalau kebanyakan kamu enggak akan sanggup. Kan enggak mungkin kita ngomong gitu kan ya. Saya lagi banyak hutang nih. Saya mau minta tolong sama kamu. Insya Allah saya enggak akan minta seutuhnya. Saya tahu kamu juga kurang duitnya. Saya minta dikit-dikit aja lah. Kan enggak gitu kan cara kita minta tolong. Sama aja kita doa, ya Allah saya punya masalah besar. Ngomong ke Allah punya masalah besar. Kalau kita ngomong ke manusia kayak gitu wajar. Tapi ke Allah, ya Allah saya punya masalah kecil nih. Apa? Ada hutang sedikit, berapa? 100 M. Allah kan ghaniyun, maha kaya. Jadi jangan pernah mengatakan 100 M itu besar di hadapan Allah. Kita ngeremehin Allah banget. Bukankah Allah maha kaya? Jangan pernah mengatakan bahwa musibah kita, ditinggalkan orang yang kita cintai, dibully seluruh dunia, itu besar di hadapan Allah. Bukankah Allah cukup buat kamu, kata kamu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya hasbiyallahu ni'mal wakil. Jadi Allahu Akbar. Sehingga kalau kita berdoa, ya Allah saya punya sedikit masalah. Bukankah Umar pernah mengatakan, ya nafsi, idza daqat alaikid dunya, fala taquli ya Rabbi indi hammun kabir, faquli ya hammun indi rabbun kabir. Wahai jiwaku, kalau kamu merasakan kesempitan, kegalauan, bingung, sakit, jangan pernah kamu mengatakan, ya Rabbi saya punya masalah besar. Tapi katakanlah, wahai masalah saya punya Rob yang maha besar. Iman dan harapan, berharap itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan sabar itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan berserah diri atau menyerahkan urusannya, tawakul atau kita nyebutnya tawakal, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana kita mau menyebut diri kita mukmin sementara kita nggak sabar ketika diuji dengan perasaan? Alhamdulillah kalau kita selama ini masih bersabar dengan ujian fisik. Ujian fisik yang setiap hari kita alamin apa? Lelah, capek, pulang kerja, pulang sekolah, pulang dari kampus, ngaji. Capek kan? Belum lagi macet-macetan, belum mandi pula. Dari tadi pagi, dari semalam kurang tidur. Dan segala macam, lelah, capek, ngantuk. Kadang-kadang sampai drop kesehatan kita. Kita bisa lalui itu, gak apa-apa capek-capek juga. Yang penting saya pengen belajar. Jalan nih jauh-jauh, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Lembang, ada yang dari Banjaran, dari mana-mana datang pengen ngaji. Jarak jauh gak apa-apa.
Macet nggak apa-apa. Lelah nggak apa-apa. Habis duit nggak masalah. Tapi sampai di sini kesenggol dikit aja sama teman kita. Dalam ucapan mungkin, dalam ekspresi kadang-kadang kita senyumin gak dibalas senyum. Atau mungkin hal-hal sepele. Itu bikin seolah-olah amal kita yang udah habis-habisan tadi jadi berkurang sampai habis pahalanya. Ujian perasaan. Kadang-kadang datang ke sini nggak ada rasa tidak nyaman sedikit mungkin dengan teman kita atau dengan orang yang di sebelah kita. Akhirnya kita merasa tersinggung, akhirnya kayak jadi berlebih-lebihan. Di tangga, di pintu, pas keluar, di tempat wudhu, di mana. Hal sepele sebetulnya, tapi mengganggunya bukan fisik kita. Yang terganggu bukan harta kita, tapi yang terganggu perasaan kita nih, rasa nyaman kita yang terganggu. Seolah-olah hilang semuanya. Jadi gak berarti, ini namanya ujian teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam masalah perasaan ini. Pertanyaan sederhananya adalah gimana sih cara kita menghadapi itu? Saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya. Tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis, dari beberapa ayat. Mudah-mudahan ini jadi semacam tips dari Allah, dari Rasul. Cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah." Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang toh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan. Aisyah lagi tidur, ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba, Nabi gak ada. Dicari di kamar mandi gak ada. Biasanya Nabi sholat di sebelah Aisyah. Wah curiga nih, jangan-jangan ke rumah si fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon gak aktif, mungkin lagi dicas, datang ke rumahnya. Ketuk pintu. Hafsah, Nabi di rumah kamu enggak? Enggak Aisyah, beneran. Cari ke rumah Sofia. Sofia, Nabi di sini enggak? Enggak, beneran. Cari ke rumah Maria. Maria di sini enggak Nabi? Enggak. Kemana ya Nabi? Rumah istri-istri yang lain enggak ada. Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid, ngelihat Nabi lagi sujud di Masjid Nabawi, di mihrab. Dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa. Dan sujudnya itu seperti membaca 1 juz Al-Quran. Dan itu isinya doa nangis. Robbi. Jadi kalau kita katakan gak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah gak suka hamba kayak gitu. Kamu gak butuh saya, sama kayak kita lagi ada masalah, punya teman yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman, dia gak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu gak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu? Kok kamu punya masalah keuangan tapi saya gak dikasih tahu, malah saya tahunya dari orang lain? Tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok gak ngomong ke saya, wahai hambaku? Bukan berarti Allah gak tahu, Allah tahu, cuman Allah berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan.
Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, ya Rabbi, Allah langsung inni qarib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan misalnya gitu, kalau saya nggak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujiannya macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istighfarnya nggak kuat, taubatnya tuh nggak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan saya langsung sadar, oh benar berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih. Perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah. Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah. Anggap aja itu untuk mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan. Soalnya kalau diberesin di akhirat itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah akan dibalas oleh Allah. Kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah. Mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, gak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita gak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. Idza kathurat dzunubul 'abdi walam yakun lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia nggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia gak akan mengatakan kalimat itu, gak akan bersikap kayak gitu kalau kita gak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah dan itu harus kita akui, realistis lah. Dia salah, dia gak pas, dia gak bijak, dia apa. Oke, tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Yang kedua, kata Nabi di dalam hadis Bukhari,
may yuridillahu bihi khairan. Yang terkenal kan yufaqihu fiddin, itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya. Ada may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan agama, kebaikan, Allah akan buat dia mengerti halal dan haram. Itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Hadis Bukhari. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. May yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa gak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela gak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita gak rela, kalau setelah disiram, disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa, kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tahu aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah gitu kan. Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min. Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah. Sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu. Gimana ngelihatnya Ustaz gak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan gak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah. Apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa inna ma'al usri yusra, ditegesin lagi. Inna ma'al usri yusra. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun tajdidul iman. Bangun memperbaharui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan, itu ngaduh. Tapi kalau, apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengaduh dengan mengeluh berbeda. Mengaduh itu manusiawi. Sedih itu manusiawi. Air mata bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat dari Allah. Orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang gak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis, jangan bilang, cemen banget sih nangis apa, cengeng apa. Enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki hancur. Di balik kepekaan perempuan, di balik sensitifnya perempuan, di balik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah dia yang paling baik dalam merawat bayinya.
perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang nggak ngomong sama sekali, misalnya diem-diem aja, ada. Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan. Kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah, salah hanya ditegur. Kalau ibunya jelasin nah gini sebelum tidur ibunya yang ceritain banyak cerita. Saya sendiri ngalamin sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal. Sering ibu. Jadi menangis itu rahmat dari Allah. Gak apa-apa nangis aja. Dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis ya kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar ya nangis jalan aja terus nangis. Nangis apa pakai nangisnya nggak cuma nangis doang, emotikonnya juga nangis berderai-derai gitu. Sampai air matanya menggenang gitu kan ya. Boleh lah. Ditambah lagi dengan visual menangisnya posting bahwa dia lagi tertusuk duri dengan postingan kaktus atau apalah. Dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih. Sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam, wah makin berderai-derai. Itu belum jadi. Kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh, baru dia disebut orang yang banyak mengeluh, berputus asa. Kalau mengaduh wajar. Walaupun ada nabi udah diuji berat gak mau mengaduh, apalagi ngeluh. Zakaria digergaji mengadu aja enggak. Kenapa? Karena kata malaikat kalau kamu mengaduh sedikit aja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kaum ini. Dia kasihan kepada kaumnya enggak mau mengaduh. Satu-satunya orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Atau itu mengeluh kalau untuk orang tua. Kalau yang lain enggak disebut mengeluh. Kalau ke teman, malas enggak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih? Ke teman boleh. Tapi ke orang tua, saja itu bukan lagi mengaduh, itu sudah mengeluh. Khusus untuk orang tua. Kalau di antara manusia. Kalau kepada Allah dan Rasul, pastinya lebih dari itu. Ketika kita diam saja, tidak langsung beranjak sami'na wa ata'na labbaika ya rabbi wa sa'daik, enggak memenuhi panggilan Allah, itu sudah disebut bagian dari kufur ingkar. Tapi minimal kita mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah. Setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena gak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh gak ada. Amal soleh, amal ya bukan niat. Amal yang udah kita kerjakan minimal dibalas 10 kali lipat. Minimal, maksimalnya bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah. Tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bighairi hisab juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat. Minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya pernah ngalamin lagi jalan-jalan di sebuah kota yang ada becak kayuhnya, becak sepeda gitu ya. Jalan terus saya bilang, Pak berapa ongkosnya? 20.000. Udah naik aja 20.000. Karena kita keliling-keliling kota, ternyata saya jadi kasihan sama dia 20.000. Kasihan kan 20.000 dibayar keliling kota, walaupun pas mampir beberapa tempat mungkin dia dapat tips ya. Tapi saya nggak tega gitu, dia cerita tentang anaknya lagi sekolah, apa segala macam, makin bikin baper kan. Pas selesai, saya kasih dia 100.000. Dari 20.000 dikasih 100.000 karena kasihan. Dan saya yakin nggak mungkin sedekah itu sia-sia. Kan Nabi bersumpah kan, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah kata Nabi, nggak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena belanja? Ya. Berkurang harta karena pacaran? Banget. Modal banget kan? Apalagi buat cowok. Tapi berkurang harta karena sedekah? Gak mungkin kata Nabi. Demi Allah gak berkurang harta karena sedekah.
Berkurang harta karena istri? Enggak. Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah. Modal pacaran sebelum nikah itu apes. Jadi kalau pengen modal nih, ngemodalin cewek, traktir, ngapa-ngapain, bayarin, jangan sebelum nikah. Sebelum nikah jadi orang pelit aja, nggak apa-apa. Tapi setelah nikah, jor-joran sih, apalagi yang, bayarin semuanya. Kenapa? Pahalanya lebih gede daripada sedekah. Bahkan lebih gede daripada infak fi sabilillah. Seorang suami memberi nafkah istri, itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fi sabilillah, untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin tapi ke istrinya kikir, aneh, berarti dia gak ngerti konsep. Padahal memberi kepada istri itu selama itu kebutuhan pokok ya. Dan sedikit entertain, gak apa-apa asal gak berlebihan, itu luar biasa. Makanya saya kalau jalan sama istri yang yang mana? Itu yang Onit suka, oh ya Onit suka. Kasih aja, kenapa? Minta ini, kasih. Selama ada kan kenapa gak dikasih kan ya? Nanti Allah ganti, makin rajin kita ngebayarin istri kita, ngebelanjain istri kita, makin Allah ngasih yang kita gak pernah duga-duga. Sampai istri kita cemburu sama kita. Kok kamu duitnya banyak banget sih? Kan gara-gara aku sering ngasih ke kamu. Ya udah sini lain lagi. Mau ditransfer berapa gitu kan ya. Saya ngasih 100.000 ke si bapak. Dan saya yakin teman-teman sedekahnya pasti lebih dari itu karena 100.000 saya sebut. Kalau 1 juta ke atas saya gak mau nyebut, malu dong. Ria ya. Sebenarnya gak pernah sih. 100.000 deh. Karena kan kecil. Saya kasih 100.000. Ternyata begitu saya kasih 100.000 dia doa. Nah ini nih pentingnya sedekah ke orang yang membutuhkan tapi gak minta-minta. Dia tulus. Dia langsung doa. Ya Allah Pak mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, bertambah dan segala macam, bahagia keluarganya. Doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari. Pertama bertambah bahagia rumah tangganya, dapat kecupan dari istri. Dia nganggap suami saya cowok banget sih. Mulai 1 nih. 2, demi Allah selang 15 jam kalau nggak salah, karena waktu itu malam, besok paginya ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustadz saya pengen ketemu Ustadz. Maaf saya nggak bisa ketemu sekarang, lagi rush, lagi tight schedule gitu-gitulah, sok-sok gaya nggak jelas gitu ya. Terus Ustadz saya pengen banget ketemu, dia nggak ngomong pengen ketemu apa. Kalau dia bilang mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia nggak ngomong, ya udahlah, saya sosok jual mahal gitu. Tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak, dia datang kan. Saya nolak. Pokoknya sebentar aja 5 menit nggak akan ganggu waktu Ustadz. Ya udah besok pagi ya pas breakfast gitu. Pakai gaya-gaya dikit breakfast. Pas breakfast, oh ya siap Ustadz. Jam berapa? Jam 8. Udah janjian jam 8. Mungkin orangnya nih dengar live streaming, Pak jazakumullah khair jaza. Makasih banyak, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Terus beliau besok mau flight ke luar kota jam 8. Akhirnya ngubungin lagi malamnya, Pak Ustadz maaf gak bisa ketemu besok. Karena saya jam 8 itu jadwal terbang. Oh ya udah gak apa-apa, seneng dong saya gak jadi ketemu kan. Tahu gitu kan nyesel saya tuh, seneng. Besok pagi jam 6, Pak Ustadz alhamdulillah ternyata penerbangan saya di delay ke jam 11. Allah delay penerbangannya demi ngasih rezeki buat saya. Kan luar biasa kan. Nah ini hikmah kepedean saya, kegeeran kepada Allah gitu. Di delay demi saya. Kan kadang-kadang GR ya di depan Allah ya. Robbi akraman kan gitu ayatnya. Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap. Akhirnya saya bisa ketemu Ustaz. Saya nggak baca WA-nya. Terlambat baca, baru baca jam 8. Dia udah mulai agak putus asa. Kayaknya udah gak mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ternyata orangnya nggak di delay. Ya udah saya balas, ya udah sekarang saya tunggu ya jam 9, maaf cuma sebentar. Nggak apa-apa Ustaz 5 menit. Datang dia. Datang ngasih apa coba? Ngasih duit 200 juta. Demi Allah. Cuman berselang beberapa jam saya tolak-tolak. Tahu gitu Pak, datang malam ini aja. Harusnya malam itu juga saya cari orangnya. Kalau perlu saya yang nyamperin Bapak. Sherlock, saya kejar. Manusia gitu banget ya. Tapi Masya Allah di situ saya jadi tahu, oh doa orang itu lebih akurat, lebih mantap, lebih diijabah daripada doa saya. Mungkin bukan karena sedekah, tapi karena doa setelah sedekah. Ya Allah dan segala macam dimudahkan sama Allah. Itu luar biasa loh. Saya nggak percaya, saya pikir main-main, orang nih iseng kayaknya pengen ketemu doang, pengen selfie.
Ternyata pas saya cek, ditransfer, di capture, Ustadz udah ditransfer. Saya, jangan-jangan nih jebakan Batman gitu ya. Nyari-nyari sana segala macam. Alhamdulillah ternyata emang niat baiknya pengen, alhamdulillah saya terkesan, saya dapat hidayah lewat Ustadz segala macam. Sekarang saya pengen membalas jasa Ustadz walaupun kecil 200 juta. Untung saya nggak kaget dan kemudian pingsan. Pak 200 juta stroke kan ya, bahaya. Lebih mahal dari 200 juta. Ini keajaiban ya teman-teman. Jadi kita tuh, saya kan sering bilang keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman. Bukan saya udah soleh banget enggak. Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah. Modal kita tuh kan gini sebetulnya kan. Duit kita tuh banyak loh teman-teman. Cuman gak disimpan di bank, gak disimpan di saku. Disimpannya di sisi Allah. Bedanya apa sih? Kenapa kita kalau disimpan di bank tenang? Saya lagi punya duit banyak dari 100 juta. Di mana? Di bank. Aman. Kenapa kalau disimpan di saku aman, tenang. Kenapa kalau disimpan Allah gak tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah kita bilang gak punya duit? Ini kan gak fair sama Allah. Gak punya duit nih. Siapa bilang gak punya duit? Kan ada Allah. Tinggal minta sama Allah. Tapi gak ada wujudnya. Tapi kan ada janjinya. Bukankah janji Allah lebih kuat daripada wujud? Bukankah iman harusnya lebih mantap daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat? Ada duitnya di sisi Allah. Kenapa gak dikasih? Karena kita belum butuh. Kalau kita yakin duit kita itu ada di Allah, tapi dikasihnya pas kita butuh. Begitu butuh ya Allah langsung dikasih sama Allah. Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kayak gitu. Tingkat tergantung kita yakin apa enggak. Nih kalau Allah bilang, "May yuridillahu bihi khairan", Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusib. Allah kasih dia ujian sedikit aja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ sedikit بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabasyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sabar, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta pertolongan Allah, caranya dengan sabar, kemudian dengan sholat. Pasti Allah tolong. Ustadz saya udah sabar lagi. Isbiru wasabiru. Kalau udah sabar, bersabar lagi. Sampai kapan Ustadz? Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengakui kesabaran kita. Setelah itu Allah pasti kasih. Terus apa yang harus saya lakukan Ustadz? Buktikan di hadapan Allah kita itu hamba yang penyabar. Jangan bilang ya Allah saya akan sabar. Jangan, tunjukin aja. Ya Allah kurang apa lagi dari saya, tunjukin aja. Nanti Allah sendiri yang akan memberi kita gelar sabirin. Sehingga Allah bilang wabasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada hambaku yang sabar. Dan kalau Allah udah ngasih berita gembira itu beruntun loh. Kita sabar kayak Allah tahan dulu nih ya kejutan. Allah tahan dulu hadiahnya buat kita tuh ditahan, tahan. Makin lama makin sulit pastinya, makin lama makin berat, makin lama makin berat. Begitu dibuka kerannya itu nggak ada selesai-selesainya sampai kita kebingungan. Loh, kok datang terus-terusan? Kayak gitu cara Allah memperlakukan hambanya. Nabi Ayub sakit pertama, sakit fisik. Sakit kedua, sakit hati. 2 penyakit Nabi Ayub. Fisik pertama, beliau lumpuh, beliau sakit. Sakit hatinya apa? Ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Anaknya meninggal. Sedih kan? Kemudian pembantu-pembantunya pada resign. Makin kecewa. Dasar kalian. Kemudian teman-temannya pada menjauh. Grupnya nge-live dia. Bukan dia live grup. Grupnya yang nge-live dia. Orang unfollow. Tiba-tiba followersnya tinggal 1 doang. Yang tadi ada ribuan, sekarang tinggal 1. Istri satu-satunya yang masih setia mendampingi beliau. Tinggal 1 followersnya. Kebayang gak tuh? Yang posting udah sepi, udah gak ada yang nge-like. Istri aja yang nge-like. Ini nih Nabi Ayub. Ditambah lagi datang keluarganya
ke rumah Nabi Ayub, nggak mau ketemu dalam jarak dekat. Dari luar ngomongnya, Ayub, kami gini. Kemarin kamu harta kamu tuh kan kamu ada masalah minjam duit karena istri kamu ini. Gimana nih bayarnya? Terus mereka tutup muka, nggak mau tertular. Mereka bilang jangan dekat-dekat dengan Ayub. Yang lebih parah lagi ada yang sampai nuduh gini. Ternyata ya, kamu itu selama ini bukan orang soleh. Selama ini kamu tuh pura-pura pencitraan ordai. Ini buktinya nih. Ternyata akhirnya Allah tunjukin juga borok kamu, aib-aib kamu. Ternyata kamu itu selama ini orang munafik. Jadi Nabi Ayub malah dituduh orang jahat, orang yang terkutuk. Yang selama ini mencitrakan diri sebagai orang baik gara-gara sakit itu dituduh demikian. Sedih luar biasa. Bertahun-tahun, ada riwayat mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan lebih atau kurang. 17 tahun ditahan semua kebaikan oleh Allah. Kecuali satu, iman. Sehingga Nabi Ayub tetap yakin Allah maha baik. Pokoknya yakin Allah maha baik. Allah gimana pun diuji Allah maha baik. Diambil anaknya Allah maha baik. Diambil kesehatannya Allah maha baik. Diambil hartanya Allah maha baik. Jadi orang yang tadinya paling kaya di negerinya sekarang paling miskin di negerinya. Kebayang gak tuh dibalik 180 derajat. Yang tadinya paling kaya gak ada yang lebih kaya daripada Ayub. Sekarang yang paling miskin. Gak ada yang lebih miskin daripada Ayub. Allah maha baik, Allah maha baik, Allah maha baik. Husnuzon kepada Allah. Dan itu gak sehari 2 hari. 17 tahun husnuzon kepada Allah. Pada puncaknya ketika istri beliau harus menjual rambut, gundul, potong rambut, dijual demi apa? Udah gak tahu lagi ngemodalin apa untuk ngasih makan Nabi Ayub. Akhirnya nyari-nyari kerja gak ada yang nerima, jual rambut, pakai jilbab di rumah gak buka-buka jilbab. Ayub curiga. Yang kenapa kamu gak buka jilbab di hadapanku? Enggak apa-apa, kan lagi musim panas, gak apa-apa. Akhirnya Nabi Ayub minta tolong dibukain ada apa, curiga kan. Pas dibuka udah botak rambut istrinya. Nabi Ayub menangis, kenapa, apa yang terjadi? Istrinya bilang, suamiku gak ada lagi modal buat kita makan. Saya cari-cari kerja sana sini, gak ada yang nerima. Bahkan untuk mandiin hewan aja gak diterima. Akhirnya saya jual rambut saya, mudah-mudahan bisa untuk kita makan beberapa hari. Istrinya keluar, Nabi Ayub menangis, baru Nabi Ayub berdoa. Itu juga doanya malu-malu dan husnuzon. Malu-malu, husnuzon. Gimana kalimatnya? Rabbi masaniyadur. Ya Allah, saya sakit. Gitu doang ngomongnya. Bukan, ya Allah udah sekian tahun saya sakit, saya gini, saya gitu. Enggak. Ya Allah, saya sakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi tetap ya Allah buat saya engkau yang paling baik. Coba, masih ngomong gitu? Arhamur Rahimin, gak apa-apa. Jadi seolah-olah mau ngomong, ya Allah saya sakit, tenang saya gak ngeluh ya Allah, engkau tetap yang paling baik. Gitu coba Nabi Ayub ke Allahnya tuh. Langsung Allah munculkan mata air di bawah kaki Nabi Ayub. Tiba-tiba beliau jadi basah, mandi, sembuh semua penyakit, rontok dengan semua luka-lukanya. Dan wajah Nabi Ayub semua tubuhnya menjadi muda, yang usianya tadi udah 80-an tahun, tiba-tiba menjadi di antara 35 tahun. Itu usia ideal. Maaf ya, saya usianya kurang lebih segitulah. Usia penduduk surga antara 30 sampai 40 tahun. Itu usia penduduk surga. Dan usia itu mempertemukan 2 kebaikan. Fisiknya sudah sempurna dan akalnya juga kebijaksanaannya sudah sempurna. Kalau di bawah 30 tahun fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Kalau di atas 40 tahun akalnya sempurna, fisiknya sudah berkurang. Antara 30, 40, 45 ya kurang lebih segitulah. Nabi Ayub menjadi muda lagi. Jadi keren. Persis kayak masa mudanya. Jadi kalau ngelihat foto yang postingan pertama di Instagramnya tuh mirip nih. Kan udah postingan yang ke 1000 ya. Udah berapa tahun dia pakai akun yang sama. Wah mirip dengan yang dulu. Istrinya datang. Begitu datang, astagfirullahaladzim. Ada cowok keren di rumahnya. Tapi mirip Ayub. Cuman gak mungkin ini Ayub. Langsung nyari Ayub. Di mana Ayub? Kata Ayub, saya Ayub suami kamu. Enggak kamu bukan Ayub. Suami saya tuh udah tua. Suami saya sakit-sakitan. Kamu bukan Ayub. Mirip sih. Akhirnya saya Ayub. Apa buktinya kamu Ayub? Ditunjukkan buktinya oleh Nabi Ayub. Apa buktinya? Nabi Ayub menyampaikan beberapa kenangan mereka berdua di masa lalu yang gak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Itulah pentingnya kita menyimpan kenangan. Kalau ada masalah gitu kan, nauzubillah harus operasi wajahnya. Kamu bukan suami saya. Ada buktinya apa? Ada satu hal yang cuma kita berdua yang tahu. Kalau perlu jangan satu hal, banyak hal ya. Cuma kita doang yang tahu. Orang lain nggak tahu. Pas disebut itu benar, tidak ada yang tahu masalah itu kecuali kita
berdua. Akhirnya dipeluk Nabi Ayub ngajak istrinya untuk mandi di mata air yang sama. Istrinya mandi langsung muda lagi. Setelah itu Allah SWT beri mereka harta yang sangat banyak. Lihat kalau Allah udah buka, pertama fisiknya disempurnakan lagi. Kemudian Allah turunkan air hujan. Diturunkan hujan bukan air. Hujannya dinar dan dirham. Di belakang rumah Nabi Ayub itu ada tempat penampungan gandum gitu kan. Ada 2 tempat penampungan. Turun hujan pertama dinar. Sampai penuh penampungan gandum dengan dinar, koin-koin dinar yang 1 dinar mungkin harganya sampai 3 juta. Turun banyak, kemudian turun lagi dirham. Penuh, turun lagi di atas atap-atap beliau sampai rumah Nabi Ayub dipenuhi dengan dinar dan dirham. Ini apa? Nabi Ayub kaget. Setelah itu istrinya hamil. Setiap tahun ngelahirin 13 anak Nabi Ayub yang sudah Allah wafatkan. Lahir setahun satu. Wajahnya, karakternya, namanya semua persis seperti yang sudah Allah ambil. Seolah-olah mereka belum meninggal tapi mereka hanya pergi dan kembali lagi. Dibalikin semuanya. Dan Nabi Ayub lebih kaya berpuluh-puluh kali lipat daripada sebelum beliau sakit. Buah dari kesabaran. Artinya Allah kalau mau ngasih kebaikan yang berlipat ganda, yang luar biasa, yusib, Allah kasih dia ujian sedikit. Itu hadis Bukhari. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Allah akan menguji dia. Dan yang terakhir yang kita coba bangun juga, ini saya yang lebih ke perasaan ya. Kalau amaliyahnya mungkin ustadz-ustadz lain mengajarkan amal riyadhah buat sabar segala macam. Ini lebih ke perasaan. Satu, kita yakin emang kita layak dikasih hukuman kayak gini, emang kita banyak dosa. Jangan terlalu besar kepala, saya nggak layak dihukum, saya nggak layak diperlakukan kayak gini. Kalau manusia ke kita wajar kita ngomong kayak gitu. Saya nggak layak diperlakukan kayak gini sama dia, oke. Tapi oleh Allah layak banget karena emang kita banyak dosa. Makanya kalau kita nggak kuat lama-lama digituin, banyak istighfar. Yang kedua, husnuzon, lebih ke perasaan nih. Oh Allah pengen ngasih saya kejutan, sabar. Sampai kapan? Sampai Allah benar-benar melihat kesabaran kita. Yang ketiga, nah ini juga lebih ke perasaan. Allah itu kalau kangen kepada kita, ngasih kita ujian. Terutama kita yang kalau nggak dikasih ujian, jarang romantis sama Allah. Kalau udah dikasih ujian, Allah Akbarnya tuh bergetar gitu. Allahu Akbar. Kenapa banyak ujian? Tapi kalau lagi normal, sholat mah sebelah kaki, santai aja. Kalau perlu bersandar gitu ya. Sholatnya nggak wudhu, tayamum cepet-cepetan, biar gampang gitu. Kan tayamum juga boleh Ustaz, kayak gitu-gitu lah. Kenapa? Kalau lagi normal, doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau misalnya baca dalam sholat, qul huwallahu ahad, itu juga dibagi 3 rakaat. Tapi kalau lagi diuji, Alif Lam Mim, Toha, Yasin, semua dibaca pembukaan surat. Khatam 30 juz teh. Kenapa? Lagi diuji. Sholat panjang, doa ya Allah habis-habisan. Baru takbir udah nangis, Al-Fatihah aja nangis. Terus kalau ini baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk gitu. Tahajud, belum malam dia udah tahajud gitu. Tahajud, kirain udah saking semangatnya. Maksudnya apa? Belum malam dia udah tahajud. Dari sore udah kangen malam. Kapan ya malam, kapan ya tengah malam, kapan ya saya pengen tahajud, kangen dengan tahajud. Kan ada orang kayak gitu, saya kenal beberapa orang yang katanya hanya menunggu malam aja setiap hari. Setiap pagi kapan ya malam, pas malam bahagia tahajud, pagi lagi kapan ya malam. Artinya belum malam udah tahajud, saking kangennya dengan tahajud, rindu banget sama Allah, romantis banget dengan Allah. Khatam Al-Quran berkali-kali dalam seminggu. Begitu dia dikasih jalan keluar, menjauh sampai lupa sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama dia, Allah kasih dia ujian dikit. Ta'ala ya abdi, kesini wahai hambaku, kesini. Biar kita berdua-duaan lagi nih. Kalau gak mau digituin, tetaplah dekat kepada Allah walaupun kehidupan kita dalam keadaan mudah. Tetaplah romantis sama Allah, tetaplah gampang tersentuh oleh ayat-ayat Allah walaupun hidup kita dalam keadaan normal. Mudah-mudahan 3 rahasia ini bisa menjadikan kita berhusnuzon dan terbangun awareness kita ketika kita lagi diuji. Terutama ujian-ujian yang spontan muncul dari kata-kata teman kita, dari sikap orang lain. Langsung ingat, oh saya emang ada dosa yang mau Allah hapus. Oh habis ini mau dikasih kejutan. Oh Allah lagi pengen dekat sama saya. 3 hal ini mudah-mudahan terus kita latih. Awarenessnya yang dilatih bukan hadis-hadisnya yang dihafal. Mudah-mudahan ketika diuji spontan kita langsung sadar. Langsung balik on the track. Insya Allah
Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita fis sarra wa fit dharra, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka.